Setelah membaca kasus ini yang putus sekolah, jadi wajib belajar 12 tahun. Langsung saja ke pertanyaannya. 1. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya putus sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Jadi kalau berkaitan dengan faktor ekonomi kan berkaitan dengan uang ya, dimana tidak semuanya keluarga di Indonesia itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi seperti negara-negara maju pada umumnya. Nah, jadi walaupun kita biayanya gratis, biaya bersekolahnya karena ada bantuan operasional sekolah, tapi untuk menempuh ke sekolah itu ada beberapa faktor yang harus dijadikan acuan. Seperti misalnya kalau rumahnya jauh, belum kendaraannya kan, seperti ada yang naik angkotnya sampai 2 kali atau 3 kali, ada yang harus naik ojek. Terus kemudian bekal untuk di sekolah seperti untuk uang jajan, uang makan dan lain-lain itu harus ditanggung juga oleh orang tua. Terus yang terakhir yaitu biaya-biaya di luar sekolah yang harus dibayarkan oleh orang tua seperti buku-buku yang tidak digratiskan oleh sekolah, ataupun biaya-biaya perlengkapan yang lain seperti untuk kebutuhan renang ataupun pelajaran prakarya dan lain-lain. Persoalan yang kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Jadi yang paling relevan adalah sila kelima. Karena mengapa? Dalam sila kelima disebutkan keadilan sosial. Gimana kalau misalnya warga atau masyarakat Indonesia belum bisa mengakses pendidikan secara merata, maka keadilan sosial ini belum bisa kita nyatakan berhasil atau terimplementasi di Indonesia. Mengapa? Karena dengan terimplementasinya keadilan sosial, harusnya pendidikan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga terjaminnya kemakmuran dan kesejahteraan keluarga di masa yang akan datang. Persoalan yang ketiga, adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Baik, di sini disebutkan faktor selain ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya putus sekolah. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian orang tua dan keluarga. Jadi mengapa doktrin atau motivasi dari orang tua untuk anaknya bersekolah itu sangat tinggi? Karena dengan orang tua yang mensupport anaknya untuk bersekolah, pastinya akan membuat anaknya bersemangat untuk belajar. Sebaliknya, bila misalnya orang tuanya itu tidak mensupport atau cuek-cuek terhadap apa yang dibutuhkan anaknya untuk bersekolah, maka anaknya pun seperti acuh tidak acuh terhadap pendidikan. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan dan budaya. Di sini maksudnya yaitu faktor lingkungan, kan seperti apabila kita bergaul dengan orang-orang yang rajin bersekolah, pastinya kita akan rajin bersekolah juga. Tetapi apabila kita dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang diisi oleh orang-orang malas dan tidak mau bersekolah, maka kita akan terbawa untuk tidak bersekolah, yang akan meningkatkan putus sekolah. Dan yang terakhir dari diri kita sendiri, yaitu kitanya masih belum mau untuk meningkatkan diri kita sendiri dengan bersekolah. Jadi minat dan bakat kitanya tuh tidak mau untuk diasah lebih lanjut untuk bersekolah. Persoalan yang keempat, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini. Di antaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil menggunakan indikator operasi? Menurut saya belum sepenuhnya berhasil, namun sudah membantu pada permasalahan tingginya angka putus sekolah. Mengapa demikian? Karena sekolah hanya menggratiskan biaya bulanan atau biaya yang wajib-wajibnya saja, namun tidak dengan keperluan untuk bersekolah. Di mana dengan hal ini banyak orang tua Indonesia yang berpikir 2 kali untuk menyekolahkan anaknya. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah mendapat beasiswa yang sudah terjamin
keuangannya. Namun untuk mencapai di titik itu kan harus melewati seleksi yang panjang dan harus orang-orang tertentu saja, yaitu salah satunya orang yang berprestasi atau orang yang memiliki keahlian khusus. Nah, kebanyakan di kita tuh masih bingung terhadap bakat kita sendiri atau masih malas untuk membaca materi-materi, sehingga alternatif untuk jalannya beasiswa ini masih dianggap sesuatu jalan yang mustahil. Nah, jadi walaupun pemerintah sudah menyiapkan biaya yang gratis atau beasiswa, nah di kita tuh emang membantu, cuman emang masih banyak sekali warga kita yang masih belum mengenyam pendidikan. Nah, jadi indikator keberhasilannya yang bisa digambarkan melalui masih tingginya putusnya angka harapan sekolah. Jadi kesimpulannya belum sepenuhnya berhasil, namun sudah membantu. Persoalan yang kelima, selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkannya? Yang pertama yaitu orang tua sendiri ya. Faktor eksternal pertama yaitu orang tua, karena orang tua merupakan pendidikan pertama di lingkungan keluarga. Nah, dengan dukungan orang tua ini, siswa diharapkan mendapat dorongan untuk bersemangat bersekolah, untuk mengenyam pendidikan dan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian dari sekolahnya sendiri, apabila sekolah melihat ada siswa yang sudah malas-malasan bersekolah, nah harusnya dibina dan kalau bisa dimasukkan ke bidang konseling untuk mengetahui kenapa sih siswa ini malas bersekolah, apakah ada faktor-faktor dari luar atau dari keluarganya yang membuat si anak ini malas bersekolah. Karena saya yakin apabila manusia ini sudah dididik sebaik mungkin, maka tidak ada dari faktor internal yang menyebabkan siswa itu bermalas-malasan. Persoalan yang keenam, apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strateginya supaya solusi itu berhasil? Solusi yang pertama ini dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua. Isi sosialisasi kepada orang tua ini yaitu lebih menekankan dan lebih memotivasi anaknya untuk selalu belajar, dan ketika merasa jenuh itu bukannya untuk putus sekolah, tapi harus diberi mungkin hiburan atau refreshing dan lain-lain. Kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang menyenangkan dan tidak menekan. Nah, di sini tuh maksudnya ini, kalau di Indonesia kan kita harus sekolah boleh dari pagi sampai sore. Nah, di sini merupakan faktor rawannya siswa bermalas-malasan. Menurut saya kita bisa mencontoh negara-negara maju lainnya kok, seperti Finlandia atau New Zealand yang lain-lain yang hanya bersekolah sampai siang hari, namun dia memiliki siswa yang berkualitas dan manusia dan sumber daya manusia yang unggul, sehingga waktu lamanya kita belajar itu bukan menentukan kepintaran kita. Persoalan yang ketujuh, kemukakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Yang pernah terjadi di lingkungan sekitar yaitu diskriminasi terhadap agama yang berbeda. Nah, diskriminasi terhadap agama ini banyak terjadi, faktornya mungkin karena rasa kebanggaan terhadap agama kita sendiri yang menganggap bahwa agama-agama selain agama kita itu rendah. Kemudian solusi untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara menegur. Itu hal yang paling mendasar dan sepertinya bisa kita laksanakan semuanya, dan memberi pemahaman bahwa perbuatan tersebut salah dan dapat dikenai sanksi. Nah, karena dalam pelanggaran ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan mengajak untuk saling toleransi, menghormati dan saling menghargai antar umat beragama. Sekian dari kelompok kami, ada yang ditanyakan? Itu satu kelompok. Ya, berdiri. Ya, stop. Silakan. Berdiri. Saya Vidi Aprilia, perwakilan dari kelompok Kiai Haji Wahid Hasim, mau bertanya soal kerja.
apakah ada hukum atau sanksi yang menghukum anak putus sekolah baik itu SD, SMP atau SMA. Misalnya seperti di Slovakia, orang tua dipenjara karena tidak bisa meneruskan sekolah anaknya. sanksi kalau misalnya anak yang suka baik, kami akan menjawab pertanyaan dari ini. Kalau di Indonesia sendiri itu tidak ada peraturan yang mengenai harus dikenakan sanksi, harus misal anaknya tidak bersekolah, orang tuanya terkena sanksi ataupun anaknya sendiri. Karena di Indonesia kita itu terkenal bebas, jadi itu memiliki setiap keputusan yang diambil memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak seketat di negara-negara yang lain. Izin menambahkan. Menurut anggota Komisi 10 DPR Reni Marlinawati dalam sebuah diskusi dan eksaminasi publik di Perpustakaan Kemendikbud menegaskan pembentukan payung hukum sudah mendesak karena akan berimplikasi pada pencapaian pendidikan penggunaan universal yang sudah dicanangkan dari kalau wajib belajar 12 tahun hanya jargon dan tidak ada landasan hukum yang mengikat, maka hanya jadi selera pelaksana pembangunan, ujar Reni. Apa ada sanggahan? Kan misalnya kan wajib belajar 12 tahun. Nah, sedangkan Indonesia tuh pengen punya anak-anaknya yang generasi yang cerdas, yang pintar gitu kan. Tapi bisa kalau banyak anak yang putus sekolah, gimana mau menciptain generasi yang pintar sama cerdas gitu. Saya tadi nanyanya berbeda ya, tadi nanya landasan hukum kan? Ya kan kalau itu mah kalau dilarang sama orang tua aja bersekolah, misalnya ini kalau buat menciptain apa? Generasi yang cerdas. ya. Menurut saya gini ya, kalau misalnya angka putus harapan sekolahnya masih tinggi itu kan emang menghambat ya. Tapi yang harus diketahui itu satu, pendidikan itu tidak harus didapatkan di sekolah formal, namun bisa kita temui di lingkungan di luar sekolah, dan masih banyak sekali faktor-faktor pendukung. Walaupun siswa itu tidak memiliki ijazah SMA, tapi dengan dia bekerja dan mendapat ilmu di luar sana itu tetap kan yang dipakai untuk bekerja atau untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera itu tentang keahlian kita sendiri, bukan ijazah SMA. Ya, makasih. Ya, silakan. Ya. Saya perwakilan menurut kamu, apakah sistem penerimaan donasi itu efektif untuk mengurangi jumlah angka putus sekolah? Untuk memenuhi apa tadi udah diulang? Ada donasi itu efektif gak buat ngurangin angka putus? Menurut saya satu, kalau dibilang efektif tuh ya efektif saja. Kenapa? Karena misalnya dengan sekarang ada sistem donasi itu, siswa yang mungkin tidak memiliki keahlian atau tidak mempunyai prestasi atau nilainya di bawah rata-rata,
tapi kan dia rumahnya dekat dengan sekolah itu, nah itu bisa menjadikan ada kesempatan untuk bersekolah ya. Nah tapi di satu sisi juga zonasi itu sebenarnya untuk penghapusan sekolah-sekolah favorit aja sih. Jadi biar semua sekolah itu rata, nggak ada yang kayak kesenjangan antara sekolah yang bagus dengan sekolah yang di desa-desa yang mungkin biasa saja. Nah jadi menurut saya dengan adanya sistem zonasi ini bisa dibilang efektif untuk anak-anak yang rumahnya jauh dan bisa didasarkan dari jalur masyarakat. Tapi tadi di pertanyaan nomor 1 kalau nggak salah kelompok kalian bilang kalau misalnya yang menjadi penghambat para anak-anak sekolah itu karena rumahnya jauh, karena jarak rumah ke sekolah itu jauh. Nah, gini, kalau di yang tadi saya bilang itu bukan menjadi alasan utama, maksudnya dari biaya ininya ya, dari biaya kendaraannya. Saya tadi tidak menyebutkan rumahnya jauh gitu, cuman ada rumah yang harus misalnya angkutan umumnya beberapa kali naik. Nah, jawabannya yaitu ada kan dari kita aja di kehidupan sehari-hari, misalnya dari pelosok, tapi kita ingin mengenyam pendidikan di kota. Nah, jadi si anak itu rela melakukan perjalanan yang jauh. Tapi kenapa biasanya orang-orang seperti ini kan orang-orang yang niat untuk bersekolah? Jadi tidak ada pengaruhnya rumah jauh dengan putusnya angka sekolah. Biasanya yang emang orangnya sudah kelas 1 kan, kalau misalnya rumah saya jauh nih, saya sadar diri, pasti saya mencari sekolah-sekolah terdekat yang bisa dijangkau jalan kaki ataupun naik angkot yang cuma sekali. Nah biasanya yang dari rumahnya jaraknya jauh itu biasanya emang ambis dan niat untuk bersekolah saja. Kan tadi katanya berarti zonasi itu cukup efektif. Nah, ada nggak contoh lain dari sistem jalur zonasi yang dapat membuktikan kalau memang itu efektif? Contohnya? Yang contohnya ada di ya, kalau di kehidupan sehari-hari gini ya, misalnya ini ada satu anak ini teh dengan ketika ingin mengejar SMA tuh dia pasrah karena misalnya saya mah nggak punya apa-apa untuk masuk SMA, misalnya nilai pas-pasan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya sistem zonasi ini kan berarti rata-rata misalnya di desa Garawangi, SMA Garawangi, setidaknya kalau misalnya rumahnya di Garawangi sekitaran sana bisa saja masuk lewat si SMA yang ada di sana dalam jalur zonasi. Nah, jadi kenapa? Kalau misalnya bayangkan misalnya di SMA Garawangi tidak ada jalur zonasi dan didasarkan pada jalur prestasi, mungkin anak-anak yang nilainya pas-pasan kan pasti akan kewalahan ya, jadi teteran. Nah, dengan adanya sistem zonasi, siswa yang berada di sekolah sekitaran sekolah itu bisa masuk jalur sekolah di sana. Ini Udah. So, si Kanjur. Mau bertanya atau menambahkan atau gimana? mau bertanya Pak, izin bertanya kepada Robi. Bagaimana tanggapan kalian yang harus dilakukan jika ada anak yang masuk sekolah lewat jalur belakang atau provokat dan diterima, tapi tidak bersungguh-sungguh untuk belajar dan suka bolos, sedangkan anak yang memiliki potensi tidak terima karena haknya untuk masuk sekolah tersebut tidak tercapai, dan atau upaya sedangkan sekolah itu So, Mau jawab. Jadi menjawab pertanyaan yang kedua, kan tadi itu dari pertanyaannya bisa disimpulkan bahwa itu tuh kayak hukum yang kan tegas. Dan kayak itu kan masih ada. Jadi menurut saya kalau misalkan
Hanya lewat jalur daftarnya lewat jalur paralel. Ya, itu tuh kayak ngerugiin sekolah juga. Karena gimana ya, sekolah tuh kayak nolak yang lebih unggul gitu daripada yang kualitas. Tambahan. Tadi solusinya ya. Tadi ya kan upaya pemerintah. Ini kan solusinya. Yang pertama, kalau misalnya dari pusatnya sudah memiliki undang-undang yang jelas, kan kita memiliki undang-undang yang jelas. Nah, tapi misalnya nih, kalau misalkan di kita tuh kalau instansi tuh jangan dibilang ketat, tapi ketatnya terhadap hal-hal yang biasa saja. Sedangkan dengan hal-hal yang berbau uang mungkin masih ini ya, masih bisa disuap. Nah, menurut saya satu, pemerintah bisa saja menegaskan melalui aturan-aturan. Aturannya misalnya seperti ini. Bila ketahuan terjadi kasus korupsi atau nyogok-menyogok di lingkungan sekolah tersebut di blacklist dari universitas tertentu, atau mungkin kepala sekolahnya diturunkan dan langsung dipenjarakan, atau mungkin dikasih sanksi yang lebih mengerikan dari kasus-kasus yang cuma hanya dipenjara. Iya, enggak. Kan misalkan ya sekolah tersebut akreditasinya A, dan misalkan banyak anak-anak yang prestasi dari sekolah itu masuk ke perguruan tinggi. Nah, kalau misalkan cuma karena satu orang, gimana tuh misalkan upaya untuk tidak terjadi takutnya itu kayak gimana? Coba Romi yang jawab. Kalau upaya dari ketentuannya biar nggak ada itu sih, karena tiap harinya pasti perlu ada. Contohnya di sini. Di susah kan ada banyak peraturan yang saya ada menambahkan hukum. Oh. Kalau boleh tahu undang-undangnya yang mana? Izin menyangka kan tadi Asnan nanya kalau boleh tahu undang-undangnya yang mana. Saya nggak tahu. Undang-undang yang tadi kamu sebutkan. Aku misalnya membuat undang-undang. Ada undang-undang. Tapi kalau undang-undang emang ada kan undang-undang ini hitungannya kasus suap. Tapi sekolah ada kode etik juga kan? Iya. Jadi kalau misalnya nanya undang-undangnya pasti undang-undang yang universal, misalnya undang-undang mengenai korupsi ataupun hal suap itu apa? Jadi nantinya yang kena undang-undangnya itu kepala sekolahnya atau orang yang menyuap itu? Dua-duanya pasti sama salah. Ya kan kalau misalnya ada orang tuh pasti ada lingkarannya terletak di kepala sekolah, mungkin dan lain-lain, dan si penyuap itu sendiri. Enggak yang Oh ya kan, yang Febrian. yang perempuan dua. Bentar, ini Febrian, Retno sama Lisa kan diam aja. Oh, ada bagiannya ada. Itu udah ngomong itu. Pak, Saya merasakan apa yang kamu rasakan. apakah sudah pasti Pak? Kalau belum puas silakan tanyakan lagi. Terus. Iya. Iya. Kami tunggu. Kami berlanjut dulu ke kelompok seperti ini ya. Tungguin ya. Tungguin aja silakan. Ya, Din. Kelompok Sukomo yang Diri, bertanya. Din. Berdiri. Iya, Diri. Saya dari kelompok Sukomo ingin bertanya pada kelompok kerja. Program apa selain beasiswa yang bisa menurunkan angka putus sekolah? Program apa selain beasiswa yang bisa menurunkan angka putus sekolah? Oh. Program yang dibuat oleh influencer. Udah. Yang berapa kamu? Sarkasme. Yang berapa kamu? Terus kembali. Asal sini sih. Lu mau pergi kemana pun tak. Terus dengerin dari mingguan.
Kalau ada cewek yang di pegang ini apa sih? Tadi dan selain beasiswa Tidak mampu tidak kan? Junior yang tidak mampu. Iya, emang Program apa selain beasiswa yang bisa menurunkan angka putus sekolah? Kalau menurut saya, ada program Indonesia Pintar. Terus apa lagi? Selain apa lagi? apa harus berapa emang? Kan tadi nanyain selain kan. Jadi kalau disebutin satu juga gak salah kan? Salah kan? Romnya masih penyebut. Oh ya, izin menyangka kalau misalnya sosialisasi dalam pendidikan ke masyarakat itu sebenarnya gimana sih cara dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan? masyarakatnya tuh maksudnya orang tua. Iya, maksudnya ya yang untuk pembentukan aja kan itu termasuk upaya menurunkan angka putus sekolah. Kan kalau di yang ini tuh konteksnya tuh lebih ke pendidikan sampai batas SMA ya. Yang maksud tadi arah ini apa sosialisasi untuk masyarakatnya itu berarti masyarakat orang tua apa masyarakat Ya masyarakat untuk orang tua sehingga orang tua juga mau gitu anak sosialisasinya seperti apa? Menurut saya paling sederhana dengan mengundang misalnya mau dibagi rapor. Nah, sekolah itu mengundang si orang tua siswa untuk datang dan mengambil rapor tersebut. Tapi di situ nantinya kan di kelas masing-masing. Nah, di kelas masing-masing ini lebih ke ngasih sosialisasi dan pemahaman tentang sekolah itu sendiri, anak-anaknya seperti apa, sehingga dari sini orang tua dapat mengevaluasi tentang anaknya sendiri kurangnya di mana. Misalnya anaknya kata guru pemalas, nah dari sini orang tuanya pasti mengevaluasi kan, sehingga mungkin memberi doktrin atau dorongan terhadap si anak yang malas itu, sehingga anak yang tadinya malas diharapkan bisa berubah. Kalau misalnya emang orang tuanya nyadar, kan banyak di kita yang orang tuanya tuh tidak nyadar anaknya di sekolah seperti apa. Nah, diharapkan dengan face to face dari wali kelas atau guru kepada orang tua itu orang tuanya bisa mengevaluasi sehingga anaknya dapat diharapkan berubah. Izin menambahkan dari Mendikbudristek mengatakan bahwa upaya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak usia sekolah atau putus sekolah untuk kembali mendapatkan pendidikan, mereka harus kembali ke sekolah, salah satunya melalui program kursus dan pelatihan. Ada yang ditanyakan lagi? Terus saja terus. Udah. Itu silakan. Silakan. Gimana? Belum deh. Izin menyanggah aja ya dari Iya. yang Adin tadi nanya tentang kalian menjawab bahwa KIP adalah cara dari beasiswa untuk mengurangi angka putus sekolah. Tetapi menurut saya sendiri KIP itu bukan cara yang efektif untuk mengurangi angka putus sekolah, karena ada sebagian orang yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar tetapi dia tidak mendapatkan haknya. Dan ada juga dari sebagian siswanya itu tidak mendapatkan KIP tapi dia mendapatkan bantuan dari sekolah. Apa upaya kalian untuk bisa meratakan dan menerapkan keadilan bagi yang mendapatkan KIP? Yang pertama, jadi yang mendapat program Indonesia Pintar itu tidak didasarkan dari pusat. Jadi
lebih ke survei teman-teman, survei sekolah yang mengetahui ruang lingkup mengenai si siswa tersebut. Kan kita juga sebagai teman pasti secara objektif dapat menilai bahwa misalnya siswa yang memang kurang mampu dalam melaksanakan sekolah dapat terbantu. Nah, menurut saya jadi tidak didasarkan dari pusatnya. Jadi kan sekarang dari pusatnya emang namanya ini gitu kan. Dan kemudian dana pun kadang ada yang turun dan ada yang tidak turun. Nah, menurut saya salah satunya tahap registrasinya itu yaitu dengan mensurvei dari teman-teman sendiri, mungkin dari KM-nya dipanggil oleh ruang BK dan lain-lain, sehingga bisa ditanyakan atau diwawancara kira-kira siswa di kelas kamu yang kurang mampu atau putus sekolah gara-gara ekonomi siapa. Nah, dari sini kan sekolah memiliki data-data banyak pengaruh. Nah, sehingga dari sini nantinya bisa diseleksi lagi. Tapi walaupun tetap diseleksi, yang penting lebih akurat dibanding yang ditetapkan dari pusat atau dari atas. Izin menyampaikan. Ya. Stop. Kan kadang kalau kita nanya ke sekolah nih, ternyata datanya tuh bukan dari hasil survei sekolah, tapi kalau misalnya ditanya tuh datanya dari pusat. Karena yang dari pusat. Kan tadi katanya dari Survei sekolah. Upaya dari kita sendiri. Terus yang lagi kalau misalnya ada orang yang mampu gitu kan dapat KIP, tapi sedangkan yang belum mampunya nggak dapat gitu, terus apakah yang mampunya kayak dapat sanksi atau apa gitu? Ya kalau dapat sanksi menurut saya ya tidak juga sih, karena itu kan dari setidak kesalahan dari pusat itu sendiri. Makanya tadi saya kan sudah bilang. Jadi kalau misalnya mau merata tuh setidaknya jangan dari atas, jangan dari pusat, tapi didasarkan pada survei. Jadi yang tadi survei itu bukan emang udah surveinya udah dilakuin, maksud saya upaya selain upaya untuk pemerataan KIP kan biar anak-anaknya lebih tepat sasaran, ya itu dengan survei oleh teman-teman sebaya. Jadi kan teman-teman sebaya lebih mengetahui karakteristik teman-temannya masing-masing yang di kelas, khususnya untuk ketua murid dan wakilnya itu yang harus mengetahui ruang apa sih lingkup anak-anak kelasnya itu. Oh ya, aku juga izin menambahkan, kalau misalnya ada ketidakadilan dalam implementasi bagian KIP, berarti kita kalau misalnya kita dari pihak yang merasa tidak dibagi atau tidak tersalurkan, kita bisa komunikasi. Itu tuh intinya tuh komunikasi, misalnya ke pemerintah daerahnya agar menyinkronkan data kita kepada pemerintah, jadi kita akan tersalurkan juga dana itu. Tiara adalah salah. Ini ada Albi. Ya. Tadi ada anak yang berprestasi kan, nah itu haknya untuk bersekolah didukung oleh anak yang punya rangkaian atau rangkaian. Nah, menurut kalian apa solusi yang dapat diberikan untuk anak tersebut? Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan atau dibiarkan saja? Padahal memiliki potensi belajar yang tinggi dan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi masa depan. Mas dari solusi kan? Anak yang tadi buat tanggung jawabnya, kalau ini buat yang anak korban, yang diambil. Nah, tanggapan. Jadi upaya kalian tuh kayak gimana sih? Soalnya kan anak tersebut berprestasi gitu kan. Daripada anak yang tadi kan masih kecil bolos, sekolah. Enggak, jadi upaya buat solusi buat yang korbannya kan ya. Menurut saya satu, kan kalau sekolah bagus punya tuh banyak. Misalnya saja ada anak yang pengen kesmansa tapi mungkin gara-gara yang tadi kasus suap jadi yang berprestasi tersingkirkan. Menurut saya kalau misalnya dia mengambil jalur keduanya misalnya ke SMA kan gede pun menurut saya masih bagus-bagus aja. Karena mengapa? Karena emas kalau mau disimpan di bukan apapun bakal jadi emas. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya anaknya emang beneran berprestasi, mau disimpan di sekolah favorit atau disimpan dimanapun sebenarnya tidak berpengaruh. Nah, kemudian kalau misalnya anak itu berprestasi di sekolah yang biasa saja, mungkin anak yang berprestasi itu dapat lebih menonjol kan, jadi kayak
kalau dia berprestasi di antara anak-anak yang berprestasi mungkin kurang kelihatan, tapi kalau misalnya dia berprestasi tapi ditempatkan di anak-anak yang biasa saja mungkin lebih menonjol dan bisa mengikuti lomba-lomba yang membuat dia lebih terasah pola pikir, keahlian dan pendidikannya. Soalnya saya pernah merasakan. Jadi solusinya cari sekolah. Ya, jadi cari sekolah lain. Jadi kitanya lebih ke mindset kita sendiri. Kalau misalnya kita gak masuk sekolah yang kita pengen tuh bukan akhir dari segalanya, tapi lebih ke ada kok alternatif yang lain. Dan kalau misalnya kita ke universitas pun, walaupun emang dilihat dari sekolah, tapi kan ada jalur yang kita tes tulis. Kalau emang kita berprestasinya kita pintar, pasti kita bisa melewati jalur-jalur itu. Jadi tidak menjadi penghambat untuk ke jenjang-jenjang selanjutnya. Udah berarti semuanya Tinggal Bapak aja ya? Belum Bapak, satu lagi. Jadi gini, Bapak tadi belum bisa memahami lah. Tadi kan ada pertanyaan dari Adin, keluarga Selamat tuh, program pemerintah apa untuk putus sekolah gitu tadi. Dijawablah Indonesia Pintar. Banyak sih sebenarnya, ada PKH dan seterusnya. Tapi kan itu tetap saja banyak orang yang tidak mau sekolah dan putus sekolah. Jawab lagi sama Rija, karena lingkungan mempengaruhi gitu ya. Nah, seterusnya apa? Terus yang jadi pertanyaan tuh, bagaimana kalau kalian, misalkan Rija nih, Bapak ke Rija aja langsung, karena Rija dari tadi yang jawab. Kalau Rija jadi Menteri Pendidikan, agar semua anak sekolah tuh mau bisa sekolah, kan sekarang tuh cuma paling bisa aja, tapi ada juga yang nggak bisa sih, bisa dan mau sekolah dan semangat sekolah ya. Jadi program pemerintah harus seperti apa lagi agar seluruh seluruh anak-anak Indonesia itu bisa sekolah dari Papua sampai ke Sumatera gitu ya. Menurut saya satu ya Pak, kita berkaca ke ini aja ya Pak, ke negara-negara yang emang tingkat pendidikannya sangat tinggi. Misalnya saja di Jepang. Di Jepang tuh kalau kita kan kelas 1 kelas 2 SD sudah diharuskan untuk bisa calistung dan lain-lain. Ini kan membuat anak-anak ada penekanan ya, pressure tersendiri. Jadi anak-anak tuh kalau sekolah juga mau bisa baca, bisa tulis dan lain-lain. Mungkin di tingkat-tingkat yang lebih tingginya juga seperti itu. Nah, menurut saya kalau misalnya di Jepang tuh di kelas-kelas bawah tuh lebih ke pembelajaran etika, moral dan lain-lain, sehingga diharapkan kan kalau misalnya apa yang tertanam lebih lama diingat tuh yang ditanam dari kecil itu sendiri ya Pak. Nah, jadi menurut saya tuh yang pertama dari kelas bawahnya tuh kita harus dikuasai dulu komitmen itu tersendiri. Jadi jangan di pressure harus itu, tapi lebih ke kita belajar dulu etika, belajar dulu apa itu komitmen, apa itu konsekuensi apabila kita di sekolah dan lain-lain. Nah, jadi diharapkan nanti ketika sudah besar itu si anak-anaknya itu bisa memegang janji itu sendiri dan sudah diajarkan juga moral itu seperti apa sih. Dan moralnya itu bukan yang cuma diajarkan hilang, lebih ke kalau perlu tegas ya tegaskan saja gitu. Karena kalau misalnya kita tidak ada ketegasan juga kan percuma, berarti sia-sia. Terus yang kedua, menurut saya tuh kalau saya menjadi Menteri Pendidikan tuh angka jam belajar sekolah tuh pasti bakal dikurangin sih Pak. Soalnya kenapa? Kita kan berangkat pagi pulang sore. Sementara kita tuh harus mengakses hal-hal di luar sekolah. Mungkin itu juga bisa buat menjadi pembelajaran kita sendiri. Nah, anak yang tidak mau bersekolah tuh rata-rata ya karena malas Pak, malas gara-gara sampai jam 1 siang saja di tingkat SMP masih banyak untuk tidak mau bersekolah, apalagi sampai jam 3 sore di tingkat SMA. Nah, jadi menurut saya pengurangan jam itu menjadi hal yang baik sih untuk anak itu mau bersekolah. Kemudian yang kedua, kan kita dari SD, SMP, SMA itu pasti sudah yakin terhadap kemampuan kita sendiri. Kita condongnya gimana sih gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya kita harus mempelajari semua mata pelajaran yang emang kita nggak suka sampai di jenjang SMA itu membuat siswa itu sendiri jenuh. Nah, mengapa? Karena kalau saya belajar seni budaya tapi saya emang tidak niat untuk menggambar, kan jadi malas ya Pak, jadi tidak masuk sekolah dan lain-lain. Nah, dari tidak masuk cuma sekali itu nantinya bakal keterusan seperti
ada mungkin narkoba, jadi kayak efek sampingnya tuh jadi pengen terus jadi ke sekolah. Nah, jadi menurut saya yang yang kedua yaitu kita dari SMP mungkin gak apa-apa belajar semua mata pelajaran, tapi harusnya di tingkat SMA tuh kita belajar yang mau aja gitu. Seperti yang maksudnya yang pelajaran yang emang kita minatnya di mana, passion kitanya di mana. Kita kalau kita udah kerja atau udah keluar dari sekolah pengennya menguatkan ilmu kita. Gini ya Riza, jadi contohnya Jepang aja, gak yang lain, gak negara lain, Jepang. Apanya? Mencontohnya tadi negara Jepang, itu, iya. Selandia Baru. Iya. Contohnya masalahnya yang Bapak tangkap tuh antara jawaban pertama dan kedua tuh gak sinkron. Kan tadi Jepang itu dari kecil gitu ya. Kalau kita lihat ke Jepang, kalian juga sudah tahu mungkin. Di Jepang salah satu agama negara yang paling banyak anak mudanya tuh bunuh diri. Karena apa? Gara-gara misalkan nilainya cuma kurang gitu. Hal sepele padahal tapi bunuh diri. Itu kalau norma diterapkan, moral diterapkan di Indonesia itu gak bisa. Karena kita kan kebanyakan mayoritas Islam. Kalau bunuh diri udah otomatis neraka lah selamanya gitu. Terus tadi diteruskan ke sekolah di Jepang. Di Jepang sekolahnya lebih padat daripada kita. Kalau di Selandia Baru oke lah, pilihan dia tuh cuma berapa sampai siang aja. Tapi di sekolah Jepang tuh sampai sore. Jadi kalau dari pagi memang jam 8 sampai sore. Kalau di tadi cuma sampai siang itu mah di Selandia Baru. Di Jepang mah cuma tadi contohnya tentang diajarin pendidikan moral dan etika. Moralnya saja. Moral Ya. dan etika. Kalau yang pengurangan jemaah itu berkadanya dari Selandia. Jadi gak nyambung ke Jepang lagi. Nah, jadi biar baca itu, jadi pemerintah tuh ngebangun dulu pondasinya tuh Pak. Pondasinya kan di tingkat dasar di kelas 2 SD. Nah, bisa dicontoh dari mana? Dari Jepang. Nah, kalau misalnya pondasinya udah kuat, bangunan juga kan kalau pondasinya udah kuat, kesananya insya Allah ya jadi bagus gitu. Seperti di negara-negara lain juga mungkin pasti dari kecilnya tidak manja seperti masyarakat atau warga Indonesia. Nah, kemudian kalau sudah dari beranjak besar-besar itu, nah pengurangan jam dan mata pelajaran. Jadi menurut saya ada kesesuaian atau sinkronisasi. Jadi seharusnya kalau dari SMP boleh lah. Tadi katanya semua mata pelajaran tapi kalau di SMA dan ke atasnya itu bisa memilih kita. Ya. Itu kan ada SMK sesuai pelajaran yang kita mau. Tahu SMK kan? Di SMK tuh pelajaran yang kita mau aja. Itu pemerintah udah cukup mungkin atau gimana? Masih kurang? Izin menyangka Ya, ya Pak. ya. Kalau menurut aku di SMK itu kita lebih memilih bidang pekerjaan sih sebenarnya. Menurut aku kayak gitu ya. Kalau misalnya di SMA kita berbicaranya tentang istilahnya bidang seni lah, bidang pengetahuan kita mau seperti apa gitu ya. Nah kalau misalnya menurut Rija kayak kita milih apa yang kita mau ya dibedakan aja. Misalnya di SMA ada apa, di SMK ada apa gitu. Dan aku juga setuju menurut Rija kan tadi di Indonesia itu pendidikan dininya itu kita tuh menekankan pada calistung ya. Sedangkan kalau misalnya kita berkaca ke luar negeri itu mereka sama menanamkan moral, terus juga mengeksplorasi lingkungannya lah gitu. Termasuk kayak memperhatikan jam pelajarannya ya. Terus juga kalau misalnya di luar negeri itu beberapa negara ya yang pernah aku dengar gitu, kalau misalnya ada UTS atau UAS itu mereka tuh menyimpulkan atau merata-ratakan nilai dari pembelajaran mereka sehari-hari gitu. Jadi bukan karena ujian aja gitu. Dan terus juga jadi kalau misalnya kita di sini kan misalnya kenyataan yang sebenarnya aja kita masih full day lah istilahnya, tapi masih ada tugas gitu. Yang menurut aku itu udah cukup sih pelajaran sekolah dengan personal di luar sekolah. Terus Pak, tadi SM, kenapa menurut Bapak SMK itu sudah menjadi alternatif? Kalau tadi yang benar yang dikatakan Arab, Pak, SMK tuh kita kadang bukan mau juga sih Pak, misalnya kita disuruh
udah kamu ke SMK aja, ambil ini biar nanti dari SMK bisa langsung kerja. Jadi pressure-nya ya pengen cepet kerja, ke SMK itu bukan karena kemauan. Tapi emang ada juga sebagian orang yang mungkin suka di otomotif terus masuk SMK, kalian tetap di otomotif terus masuk SMK. Nah tapi mengapa masih banyak orang yang pengen masuk SMA? Ya karena di SMA tuh diajarkan pengetahuan, sedangkan di SMK tuh lebih ke praktek kan Pak. Nah jadi pengen mungkin kebiasaan dari masyarakat kita tuh gak mau praktek tapi pengen pengetahuan, tapi di SMA tuh pengetahuan itu pengen didasarkan pada materi yang kita pengen aja, pelajaran yang kita pengen. Iya, ya udah cukup. Ini teh ada yang belum bertanya, ini kelompok yang lain. Masih ada waktu. Sok, masih ada waktu. Minum. Ini kan tadi Sika kan bilang mengurangi orang, penambahan jam sekolah itu untuk mengajar yang sedang tidak. Kalau misalkan jamnya dikurang itu gimana? Enggak, aku izin menyangka ya. Menurut aku pengurangan jam sekolah itu bukan untuk mengurangi cara kita belajar. Nah makanya itu kalau misalnya kita merubah semua sistem pendidikan di Indonesia itu susah ya. Karena selain perspektif orang, kita juga harus merubah cara gimana agar sampai dari guru ke siswa gitu, sehingga pelajaran kita itu terpenuhi. Makanya ya menurut pemerintah kita sampai full day itu menurut pemerintah ya itu sudah cukup gitu ya. Makanya itu sih jawaban, bukan itu sih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kenapa ditambah? Kenapa dikurangi jamnya? Kan tadi Dina kan bilang, nah mengurangi jam. Nah, kenapa jam itu kan untuk mengajar yang ketertinggalan kan, apalagi pas di masa COVID, ya kan? Nah, kalau jam dikurangi itu kayak gimana? Kan dulu kan sebagai sekolah sekarang aja misalkan boleh kan? Nah, sebenarnya masih banyak misalkan guru-guru yang tidak masuk. Kenapa dia kalau dipakai? Menurut saya satu, ini apa sih merangsangkan mata pelajaran, kita singkirkan mata pelajaran yang atau materi-materi yang sebenarnya tidak harus dibahas panjang tapi harusnya dibahas pendek. Dan menurut saya satu, di kita tuh ya walaupun full day harusnya kan guru tuh mengajarkan materi itu harus yang intinya saja. Nah, ya harap jadi gini, untuk mengajar ketertinggalan kan, menurut saya bisa kok dengan waktu yang sebanyak ini untuk full day itu tidak mengajar ketertinggalan. Tapi hanya saja kenapa kadang-kadang guru tuh mengajarkan materinya bertele-tele. Misalnya materinya emang gampang, sebenarnya dibahas sepertemuan saja bisa kok gitu. Terus yang kedua, tadi kan untuk mengejar ketertinggalan, tapi nampaknya kalau misalnya kita tetap full day pun tetap dikasih tugas kan. Nah tugas-tugas yang menumpuk ini menurut saya tidak harus untuk selalu diberikan kepada siswa nih. Nah jadi kenapa dari sini siswa fokus terhadap materinya saja. Nah tugas-tugas boleh diberikan, tapi kan tidak harus banyak dan bertumpuk. Tapi di kita kadang banyak guru-guru yang udah ngasih materi banyak, ngasih tugas pun bertumpuk. Nah ini yang membuat keterlambatan pelajaran kan. Nah menurut saya itu satu. Menurut saya dengan guru ngasih tugas yang secukupnya, terus materi itu dikebut itu dalam artian kalau materinya emang gampang ya jangan terlalu dilama-lamakan lah ya. Nah sehingga bisa kok sampai siang kita belajar. Oke, ada yang lagi ya? Mas Syam ada waktu. Ini Bapak satu lagi. Menghabiskan waktu aja nih Maya. Habiskan waktu aja. Sok minum dulu.
Enggak, ini Bapak semuanya aja lah biar. Jadi gini, waktu zaman Bapak dulu sekolah itu ada sekolah yang menerapkan Axel, program Axel, akselerasi. Jadi SMP 2 tahun, SMA 2 tahun sama terus kuliahnya tuh sekitar 2 tahun. Sehingga dia di umur 25 tahun dia bisa menjadi dokter. Jadi banyak dokter muda dulu ya, tapi nggak tahu sekarang. Sebenarnya program Axel itu akselerasi maksudnya itu bagus nggak sih diterapkan di kita semuanya? Jawab, kalau menurut saya sih bagus karena bisa menambah semangat anak-anak untuk terus belajar. Ya kan gini, kalau Axel itu kan full sekolahnya, masuk full itu dari Senin sampai Minggu. Jadi sekolah terus. Orang-orang tertentu saja kan Pak? Hah? Orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu saja dipilih. Paling ada 10 orang, 11 orang. Ya. Mau Romi dulu ya? Siap. Tapi itu menurut keinginannya apa gimana Pak? Ya iyalah keinginannya. Oh, berarti dia menurut saya sangat efektif karena bisa membantu menambah semangat untuk belajar. Semangat belajar. Siap. Yang lainnya coba, yang lainnya nggak apa-apa. Semuanya menjawab biar garis aja deh. Menurut perspektif saya, segala sesuatu sebenarnya apapun hal tapi didasarkan atas kemauan pasti dilaksanakan dengan baik ya Pak. Nah kalau misalnya Axel emang kemauan kita sendiri jadi kita pengen masuk Axel, menurut saya malah lebih bagus. Kenapa? Satu, mengurangi waktu untuk menempuh pendidikan sehingga kita bisa menjadi sarjana atau mendapatkan gelar di usia yang lebih cepat. Yang kedua, meminimalisir bertambahnya beban orang dalam hal finansial. Semakin kita cepat lulus, semakin orang tua tidak harus membiayai kuliah ya kan Pak. Jadi misalnya kita harus kuliah 8 semester, kalau misalnya kita bisa kuliah di 6 semester kan itu malah lebih bagus. Orang tua pun pasti bangga dengan anak yang bisa menempuh pendidikan lebih cepat Pak. Jadi menurut saya sangat membantu sekali. Malah kalau misalnya emang sekarang perlu harus dilakukan lagi. Iya silakan. Kalau menurut saya kalau menurut saya program Axel itu efektif karena ya itu Febri namanya Febri. Karena bisa menambah semangat belajar dan Sama. Jinggo siapa? Oh, ya, sama kayak itu Romi, yang lain coba. Ya udah aku aja izin menambah Pak. Bentar ini dulu. Ini Mas Bapak tuh Bapak bukan mencari jawaban tapi mencari bagaimana kalian mengungkapkan pendapat. Bagaimana kalian berbicara? Nanti. Sok. Sok bebas, gak harus benar, gak harus panjang, gak harus apa. Lisa, silakan Lisa. Menurut Lisa ya, bukan menurut Romi. Sangat efektif ya. Kayak jadi kan sekolahnya gak lama banget kan. Kalau SMP itu kan 3 tahun dari 6 tahun. Kalau program Axel SMP itu 2 tahun, terus SMA juga 2 tahun. Jadi kan cuma 4 tahun, jadi kan yang 2 tahunnya itu kan kuliah juga kan, katanya kuliahnya bisa sampai 2 tahun gitu. Jadi kayak buat sukses apa? Yang sukses di usia muda gitu kan. Ya, pinggirnya. Jangan aja. Harus tuh sok. Biar ngomong. Hah? Gimana? Retno ya? Retno? Aku aja Pak. Enggak, Bapak mau ini.
Bapak mau nyaret no? Lewat dulu. Febri Maun. Romi udah, Lisa udah, Rijo. Iya, Febri. Aku Febri, Pak. Menurut Febri aja. Mohon. Dengan Excel orang cepat. Excel. Saya program Excel itu efektif karena cepat mendapatkan gelar. Iya, mendapat gelar. Ya udah bagus. Bagus sudah cukup. Retno. Udah Retno. Nah, sok. Ini bukannya namanya Reto, Pak. Ini Pak, aku mewakili Tahu. itu aja, Pak. Enggak. Sambil nunggu Retno ya udah sok. Nah, ya menurut aku kenapa Jahra, sok, Jahra. akselerasi itu efektif Ah. karena menurut aku itu tuh melapangkan waktu kita untuk meniti karir ya di masa depan. Kan misalnya cuma emang ada bukan kekurangan sih, emang ada konsekuensinya kita ikut Axel itu kegiatan pendidikan kita, kegiatan belajar kita itu jadi lebih padat. Misalnya kan kalau misalnya mahasiswa yang harusnya belajar 6 bulan kita dirapikan menjadi 3 bulan gitu pelajarannya kayak gitu ya. Nah makanya itu menurut aku ya waktu yang bisa kita sisakan itu ya untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan karir itu menurut aku jadi peningkatan produktivitasnya juga Udah. Ya. Silakan Retno. Sok. Batir rumah. Yuk. Mumpung ada waktu. Ya, Retno. Apa aja yang ada di pikiran? Yuk. Sok, gak apa-apa sok. Yang lainnya membantu, kasihan. kayak belajarnya tuh kayak cepet gitu Pak, kayak kelas saya 2 tahun Reka mana tuh buru-buru mempersingkat waktu nyarat no. ya udah gak apa-apa ya, waktu sudah habis kan, ini cuma mengisi waktu. Jadi sekian dari